Halo, halo, halo. Balik lagi di channel Ninja Review. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang bergenre action horror yang berjudul Peninsula. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang perjuangan sekelompok orang yang masih hidup untuk keluar dari negara Korea, di mana semua warga di sana telah terinfeksi virus zombie yang sudah merebak. Sebelum lebih jauh, saya kasih peringatan dulu kepada para penonton karena fokus channel ini adalah menceritakan secara singkat inti sebuah film. Jadi konten ini tentunya mengandung spoiler. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share videonya untuk mendukung channel ini. Biar gak kelamaan, mari kita mulai. Begini awal filmnya. Diceritakan sebuah mobil melintas melalui sebuah jalan yang menurut dalam film merupakan jalan pintas. Di dalam mobil tersebut terdapat 4 orang yang akan pergi menuju pelabuhan. Mobil tersebut dikendarai oleh kapten yang bernama Jun Suk. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seorang pria dan wanita yang membawa anaknya untuk minta bantuan tumpangan ke pelabuhan. Namun, kapten tidak menghiraukan mereka. Wabah zombie yang merebak ini berasal dari bocornya pabrik biologis dan kebocoran zat kimia berbahaya yang membuat virus menginfeksi para warga di sana. Jadi diceritakan di sini, para warga yang selamat akan pergi keluar dari kota Korea menuju semenanjung Korea yang berbatasan dengan Korea Utara. Tibalah Kapten Jung dan keluarganya di pelabuhan. Terlihat banyak warga yang selamat yang akan menaik ke kapal. Di tengah pelayaran, di ruangan tempat istirahat terdapat salah satu warga yang sudah terinfeksi telah berubah menjadi zombie dan memangsa seluruh orang-orang yang ada dalam kabin tersebut, tanpa terkecuali kakak Kapten Jung dan keponakannya Dong Hwan. Mendengar laporan dari timnya, Kapten Jung langsung bergegas menuju ruangan kabin bawah dan melihat seluruh penumpang yang sudah menjadi zombie. Kapten Jung berniat menyelamatkan kakaknya, namun kakaknya di sini lebih memilih tinggal bersama anaknya yang sudah menjadi zombie. Di sini Kapten Jung dan suami kakaknya hanya bisa pasrah dan dengan hati dan perasaan yang hancur melihat Dong dan ibunya telah dimangsa oleh para zombie. Scene kemudian menampilkan kota Hong Kong yang menjadi tujuan dari kapal Korea tadi. Akibat dari kejadian wabah zombie tersebut, pemerintah melockdown kota Korea selama 4 tahun. Diperlihatkan di sebuah kos kecil, Kapten Jung sedang tidur dibangun secara paksa oleh sekelompok gangster Hong Kong. Di sini, Kapten Jung sudah berambut panjang dan tidak lagi menjadi anggota militer Korea. Di Hong Kong, dia hanya sebagai warga biasa. Kemudian, Kapten dibawa pergi oleh gangster tersebut. Tibalah Kapten Jung di sebuah markas gangster yang dipimpin oleh warga negara kebangsaan Amerika. Di sini, mereka yang berasal dari Korea ditugaskan untuk membawa pulang uang sejumlah $20 juta yang berada di box mobil truk. Mobil ini berada di negara Korea Selatan yang sekarang menjadi sarang para zombie. Artinya mereka berempat akan kembali ke negara zombie untuk mengambil sejumlah uang yang ada di truk. Mereka pun menyanggupi dan bersiap pergi belayar ke negara zombie. Tibalah perjalanan menuju kota zombie. Di sini Kapten dan tim sedang menyiapkan berbagai peralatan dan persenjataan. Dan kemudian mereka dibekali juga sebuah HP GPS yang berfungsi untuk menghubungi para gangster tersebut karena di negara zombie tidak ada sinyal. Singkatnya, tibalah mereka yang beranggotakan 4 orang di sebuah pelabuhan. Di sini tujuan mereka adalah mencari mobil truk yang berisikan uang tadi. Petualangan malam zombie pun dimulai dengan menggunakan mobil yang berhasil dihidupkan. Lanjut, di tengah perjalanan mencari truk, akhirnya mereka menemukan truk yang dimaksud berada di tengah ruas jalan menuju kolong bawah. Mereka kemudian memeriksa nomor plat mobil lalu melihat isi box mobil tersebut yang ternyata memang benar ada uangnya. Kemudian mereka bergegas menuju depan untuk mengendarainya. Namun mereka melihat masih ada supir yang telah menjadi zombie. Dengan perlahan, kakak ipar kapten bermaksud untuk membuang zombie tersebut ke tanah. Ternyata malangnya, zombie tersebut terkena sentuhan sikut dan menjadi hidup kembali. Dengan perasaan terdesak, kakak ipar kapten tidak sengaja menekan tombol klakson yang membuat zombie-zombie lain ikut terbangun dan menyerang mereka.
Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri dan pergi membawa mobil truk tersebut. Di tengah perjalanan menuju pelabuhan, mereka tiba-tiba diserang dengan tembakan kembang api oleh sekelompok orang yang bernamakan Unit 631 dari arah belakang, yang membuat para zombie kembali menyerang mereka. Karena di sini zombie peka terhadap cahaya. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung tancap gas. Namun, mobil depan kapten yang dikendarai oleh Ma'munah tidak bisa menghindar dari kerumunan zombie dan terguling. Secara bersamaan, mobil box kapten juga menabrak mobil depannya yang membuat kapten terlempar ke depan. Sementara Ma'munah tewas meregang nyawa. Di tengah upaya pemulihan, para zombie juga sudah menyerang mereka. Beruntung kakak ipar kapten kemudian bersembunyi dalam box mobil, sementara kapten masih berusaha melawan para zombie. Secara tiba-tiba datang mobil yang dikendarai oleh gadis kecil dan adiknya menawarkan bantuan kemudian membawa Kapten Jung untuk masuk. Mereka kemudian bergegas pergi dan berupaya tetap memacu mobilnya dari kawanan zombie. Gadis kecil ini sangat mahir dalam mengendarakan mobil sehingga para zombie tidak berhasil menangkap mereka. Singkatnya, tibalah mereka di tempat yang aman di markas gadis kecil itu. Di sana hiduplah 3 orang, yaitu ibu dari gadis kecil dan seorang kakek tua. Di sana kapten sudah tidak sadarkan diri karena mabuk perjalanan. Mungkin lupa bawa antimo kali ya. Hahaha. Setelah sadar, kapten kemudian teringat masa lalu di mana ibu dari gadis kecil itu adalah orang yang meminta bantuan pada awal film tadi. Di kondisi ini, Kapten Jung merasa sangat bersalah karena tidak mau membantu sebelumnya. Di sisi lain, Unit 631 kemudian membawa mobil box tersebut ke markas mereka tanpa tahu isi box tersebut. Setibanya di markas, sekelompok unit 631 dikagetkan dengan box mobil yang berbunyi seperti orang yang lagi menyapa. Karena penasaran, peran pintu box mobil tersebut dibuka. Dan mereka kaget ternyata ada orang di dalamnya yang adalah kakak ipar kapten tadi. Dia pun kemudian dibawa ke arena permainan dari unit 631 sebagai sandera. Setelah semuanya pergi, seorang juru masak unit 631 kemudian memeriksa barang bawaan rekanannya tadi. Dia terkejut setelah melihat isi dalam tas yang berisikan uang. Lanjut, kakak ipar dari kapten kemudian dijadikan barang mainan oleh sekelompok 631 sampai akhirnya tubuhnya pun diberi cas semprot dengan nomor 61. Kemudian dimasukkan ke dalam ruangan box kontainer. Sementara di tempat lain, juru masak tadi menemui bos mereka dan melaporkan hasil temuannya. Bos ini kita sebut saja Pak Manggi. Kemudian bersama-sama mengecek tas dan menemukan HP GPS yang digunakan oleh Kapten Jung sebelumnya. Dengan penasaran, bos Manggi kemudian mencoba menelpon. Telepon tersebut terhubung langsung ke bos gangster yang berada di Hong Kong. Dalam percakapannya, bos Manggi dijanjikan setengah dari hasil uang dolar tersebut kepada dirinya jika ia berhasil membawa seluruh uang tersebut ke pelabuhan Incheon. Bos Manggi kemudian menyanggupi tawaran tersebut. Sementara di sisi lain, kakak ipar kapten kemudian masuk ke arena permainan unit 31. Ternyata pertandingannya adalah menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Beruntung, di sini kakak ipar kapten berhasil selamat dan kembali masuk dalam kontainer. Di tempat lain, kita sebut saja keluarga Mangga yang sedang menyusun strategi untuk keluar menuju pelabuhan bersama Kapten Jung. Setelah berkemas-kemas, mereka pergi pada saat matahari terbenam. Di sini, Ibu Mangga dan Kapten Jung masuk ke markas unit 631 untuk mengambil truk tadi. Mereka kemudian masuk ke sana dengan hati-hati. Sementara gadis kecil dan kakeknya ditugaskan untuk menunggu di situ sampai mereka berhasil membawa mobil keluar dari markas unit 631 dan pergi menuju ke pelabuhan Incheon. Setelah menyelinap masuk dalam markas, akhirnya mereka menemukan truk yang sedang terparkir. Di saat akan berangkat dan menyalakan mesin mobilnya, tiba-tiba juru masak datang yang berniat untuk membawa mobil keluar bersama bos Manggi. Namun terhalang oleh Ibu Mangga. Kapten Jung kemudian bertanya dari mana dia mendapatkan HP GPS yang masih aktif. Kemudian juru masak tersebut memberitahukan bahwa HP GPS tersebut didapatkan dari kakak ipar kapten. Mendengar hal tersebut, Kapten Jung kemudian bergegas mencari kakak iparnya ke dalam markas unit 631 sambil menembakkan senjata kepada para penjaga yang sedang duduk. Sampailah kapten bertemu dengan kakak iparnya di dalam arena pertandingan.
Mereka berdua berusaha keluar dari markas 631 sambil melakukan perlawanan dengan sisa kemampuan yang dimiliki. Namun di sini kakak ipar kapten tewas karena menyelamatkan kapten dari tembakan. Di sini Kapten Jung masih berusaha melawan anggota 631. Beruntung, di waktu yang tepat Ibu Mangga datang membawa mobil truk dan menyelamatkan Kapten Jung. Di scene lain, Bos Manggi yang sudah sadar akibat pukulan senjata dari Ibu Mangga kemudian mendengar suara mobil truk dan berupaya mengejar namun tidak bisa. Dalam perjalanan, Ibu Mangga dan Kapten Jung masih harus melewati sekelompok zombie. Sempat kewalahan, namun bantuan datang dari anak Bu Mangga. Mereka berhasil mengalihkan perhatian para zombie dan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan. Sementara dari markas 631, pimpinan markas masih berusaha mengejar mereka bersama para anak buahnya. Mereka kemudian berangkat dan meninggalkan markas menuju pelabuhan. Tak berlangsung lama, anggota markas 631 berhasil mendekati mobil Bu Mangga dan anaknya dengan menembakkan kembang api ke arah depan dengan maksud untuk membuat para zombie kembali menyerang mereka. Puncaknya, adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Kali ini Kapten Jung berhasil menembakkan lampu utama milik mobil 631 sehingga menyisakan satu lampu lagi, sambil terus menembakkan para zombie. Di sini singkatnya Ibu Mangga beserta keluarga berhasil melewati para zombie dan pimpinan markas 631 dan berhasil keluar menuju pelabuhan. Tinggal beberapa meter lagi menuju pelabuhan, tiba-tiba muncul mobil yang dikendarai oleh Bos Manggi menabrak mobil gadis kecil tadi. Kemudian gadis kecil itu menjadi sandera Bos Manggi dan meminta Bu Mangga serta Kapten Jung menjatuhkan senjata mereka. Dalam keadaan terdesak, kemudian gadis kecil tadi memberi isyarat kepada adiknya untuk menggunakan mobil mainannya sebagai pengalihan. Rencana tersebut pun berhasil. Namun di sini kakeknya tewas tertembak karena menyelamatkan cucunya. Kemudian Bos Manggi juga menembakkan Bu Mangga tepat di paha sehingga terjatuh. Kapten Jung berupaya untuk menembakkan Bos Manggi namun berhasil lolos dengan membawa mobil box tersebut menuju pelabuhan. Sesampainya di sana, Bos Manggi malah dibunuh oleh pimpinan gangster Hong Kong. Dengan keadaannya sudah tertembak, Bos Manggi masih setengah hidup berusaha membuat mobil mundur dan keluar dari badan kapal. Di saat yang bersamaan, para zombie juga sudah menyerang kapal dan seisinya sampai tak bersisa. Sementara dari kejauhan, Kapten Jung beserta keluarga Bu Mangga hanya bisa pasrah karena kakeknya akhirnya tewas. Singkatnya, mereka semua berhasil dievakuasi oleh tim UN, sebuah organisasi yang berasal dari PBB yang mempunyai misi menyelamatkan korban yang masih hidup dari wabah virus zombie. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu alur film Peninsula. Jika kalian suka dengan review film seperti ini, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya serta bagikan video ini ke teman kalian. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.